Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, bahwa pada hari ini materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian semua yaitu berkaitan dengan bab yang kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Perlindungan dan penegakan hukum ini materi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keamanan dan keadilan. Dan yang ketiga, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anakku, kalau kita lihat dari kata perlindungan dan penegakan hukum, maka di sini ada dua kata, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Dan di sini keduanya ini saling berkaitan. Dan kenapa hukum itu perlu memberikan perlindungan dan perlu ditegakkan? Karena memang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri adalah untuk adanya supremasi hukum, untuk adanya keadilan dan mewujudkan kedamaian di dalam sebuah masyarakat. Sehingga akibatnya apa? Kalau hukum itu tidak artinya tidak ada perlindungan dan penegakan di dalam hukum, maka di sini masyarakat akan menjadi kacau dan tata nilai sosial masyarakat akan parah di sini, ya. Kemudian selanjutnya ini kita berbicara tentang lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga penegak hukum, ya. Yang pertama itu kepolisian, yang kedua kejaksaan, ketiga hakim, dan yang keempat itu adalah advokat atau pengacara. Yang pertama akan kita sampaikan tentang kepolisian negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas dan kewenangan pokok adalah memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan di sini nanti ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugasnya, dengan harapan tadi masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa terayomi. Ya, mudah-mudahan saja dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini itu hanya sebagian kecil dari oknum-oknum polisi, dan selebihnya barangkali banyak polisi-polisi juga yang bermental baik dan mempunyai karakter yang baik. Kemudian yang kedua ini kejaksaan. Nah, peran kejaksaan di sini kaitannya dengan hukum pidana adalah melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukuman yang tetap, kemudian melakukan pengawasan, penyidikan, dan melengkapi berkas-berkas perkara. Nah, kemudian peran jaksa yaitu meningkatkan kesejahteraan hukum, kebijakan penegakan hukum, peredaran barang cetakan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kepolisian dan kejaksaan ini dua institusi yang harus saling bekerja sama. Dia akan mewakili pemerintahan dalam rangka melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kasus pertama kali ini ditangani oleh kepolisian. Jadi kasus masuk kepolisian, kemudian dilakukan penyidikan, penyelidikan, atau membuat berita acara perkara. Kalau mungkin dirasa sudah lengkap, ya berita acara kasus tersebut akan disampaikan ke pihak kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu juga diperiksa lagi, nggak langsung diterima. Ya, diperiksa lagi jika ada pasal-pasal yang salah atau jika ada kekeliruan, maka berkas perkara itu bisa dikembalikan ke kepolisian. Dan itu nanti kepolisian diberi waktu 14 hari untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya setelah singkat cerita kasus itu beres, selesai diperiksa oleh kejaksaan, maka kejaksaan melayangkan surat kepada Departemen Kehakiman untuk disidangkan. Ya. Nah, Departemen Kehakiman di dalamnya itu ada hakim-hakim yang menangani kasus-kasus atau perkara-perkara. Nah, seorang hakim ini mempunyai tugas yang sangat berat karena seorang hakim itu harus jujur, harus adil, harus berintegritas yang tinggi, profesional, dan mempunyai kepribadian yang
tidak tercela. Sehingga seorang hakim itu juga di dalam melaksanakan tugasnya harus independen. Ya, independen itu tidak mendapatkan pengaruh dari manapun juga. Dan bertanggung jawabnya jelas ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Demikian barangkali yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan minggu depan Bapak akan lanjutkan kembali dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.